Malam terakhir di pulau tidak terjadi apapun. Air tidur lebih dulu memeluk pisangnya, sedangkan Hujan menonton serial drama kesukaannya di laptop. Dia sesekali menoleh ke arah suaminya. Setiap pemuda itu bergeliat. Hujan hanya bisa tersenyum saat bantal kuning milik Air sama sekali tidak lepas dari pelukan sang suami. Sebegitu nggak bisa jauhnya dari pisang. Dia meringsek membenarkan posisi tidurnya saat rasa kantuk menjalar matanya yang kini tidak mampu lagi terbuka lebar. Hujan masuk ke dalam selimut dengan posisi miring menghadap Air. Dia telusuri garis wajah pemuda tampan itu dengan jari telunjuknya, memperhatikan dengan begitu intens setiap inci dari ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Tak ada celah sedikit pun. Bibir merahnya kini mampu membuat Hujan bagai terbang ke ujung langit, sedangkan tatapan matanya sanggup membuat debaran jantungnya hampir saja ingin keluar dari dalam tubuhnya. Apa aku mencintaimu? Yang aku tahu, aku hanya menyukaimu. Pagi menjelang, usai membersihkan diri dan sarapan, keduanya kembali bersiap membereskan barang-barang yang akan dibawa pulang ke kota. Nih, pisang lo, awas ketinggalan, pesan Hujan kepada suaminya yang asik dengan ponsel. Jangan dilempar dong, kan kasihan. Sentak Air tidak suka saat si kuning dilempar meski dia mampu menangkapnya. Hujan hanya mencabikkan bibirnya sambil menutup koper kecil miliknya. Yuk, ajaknya kemudian. Ada yang ketinggalan gak? Tanya Hujan sambil memutar pandangan memastikan semuanya. Ada, jawab Air. Apa? Cepetan ambil. Kata gadis itu. Kenangan malam pertama kita, jangan hujan deres. Hujan yang tidak ingin meladani suaminya itu pun berjalan lebih dulu keluar dari kamar menuju lantai bawah. Sudah ada satu mobil sedan mewah yang sudah menunggu mereka. Selamat pagi, Nona Muda, sapa supir tersebut. Selamat pagi juga, Pak, sahut Hujan dengan terbata karena dia belum terbiasa dipanggil dengan sapaan Nona Muda. Hujan masuk lebih dulu ke dalam mobil, dan setelahnya Air pun ikut masuk setelah lebih dari 10 menit sang istri menunggu. Tanpa perintah apapun, sang supir langsung menjalankan mobilnya menuju bandara. Hanya obrolan kecil yang mereka bicarakan, seputar pulau yang dalam waktu kurang dari 1 jam mereka tinggalkan. Selamat tinggal kenangan manis, berupa kehormatan yang telah aku berikan kepada suamiku. Sampai di bandara, gadis itu sempat bingung karena tidak ada pesawat yang seperti kemarin di sana. Ai, kita pulang naik apa? Tanya Hujan. Delman, jawabnya sambil terus menuntun sang istri. Hujan yang tahu jika suaminya itu hanya bergurau, akhirnya memilih diam. Ditanya lagi pun jawabannya tidak akan beres. Wow, seru Hujan saat sebuah helikopter turun perlahan ke dekat mereka. Naik ini, Ai? Tanya Hujan lagi dengan mata menatap burung besi kecil itu dengan takjub. Lu mau di ekornya apa di baling-balingnya, Jan? Ejek Air sambil terkekeh. Gue mau di pangkuan pilotnya aja, jawab Hujan sambil tersenyum tanpa dia tahu pemuda di sampingnya itu sudah mengeluarkan tanduk cemburunya. Ngomong apa lo tadi? Tanya Air dengan menarik tangan sang istri sedikit kasar sampai tubuh Hujan hampir hilang keseimbangan. Yang mana? Tanya Hujan bingung. Ucapan asalnya ternyata membuat sang suami marah. Lo bilang mau duduk di pangkuan pilot? Sentaknya lagi. Hujan langsung diam, sorot mata Air terlihat penuh emosi. Tidak ada raut jenaka dan senyum hangat seperti biasanya. Awas aja, kalau sampai gue tahu lo macem-macem, gue gak akan izinin lo keluar dari kamar meski hanya 1 langkah, paham? Sepasang pengantin baru itu saling diam di dalam helikopter. Ucapan asal sang istri membuat Air benar-benar malas berbicara saat ini. Dia malah memilih tidur dengan memakai headset di telinganya. Sedangkan Hujan yang serba salah ikut diam tidak bersuara sama sekali. Perjalanan udara yang memakan waktu hampir 4 jam akhirnya bisa sampai di bandara kota. Keduanya bergegas turun dan melanjutkan perjalanan darat dengan mobil yang sudah menunggu mereka. Ai, panggil Hujan.
Gadis itu merasa sangat kehilangan. Sautnya tanpa menoleh. Ke rumah bunda yuk, ajaknya pelan. Enggak, sautnya lagi-lagi singkat, padat, dan jelas. Hujan menanggus kesal, rasa rindu kepada bundanya sudah sangat bergejolak dalam hati. Pulang dulu ke rumah, nanti malam baru ke sana. Ucap Air yang langsung membuat Hujan menoleh ke arah sang suami. Iya, enggak apa-apa, balasnya dengan senyum terbaik. Sini. Air meminta istrinya untuk masuk ke dalam pelukannya. Hujan langsung berhambur dalam dekapan pemuda yang sudah dengan sangat lembut merenggut mahkotanya secara halal. Maaf, lirih Air sambil menciumi pucuk kepala gadisnya. Gue yang harusnya minta maaf karena asal bicara, timbal Hujan penuh sesal. Gue gak suka Jan, ucap Air. Jangankan mendengar, membayangkannya saja dia tidak sanggup. Lagian mana mungkin lah gue lakuin itu, lonya aja yang mikirnya kejauhan, ketus Hujan. Gadis itu kembali pada sifatnya yang tidak mau kalah dan mengalah. Ya kali aja, gue kan cuma jaga-jaga, jangan sampai hal itu beneran terjadi, balas Air mulai emosi. Gak akan Ai, ada juga lo tuh, tuduhnya pada sang suami playboynya. Gue ngapain? Tanya Air. Ya kan pacar lo masih segunung, jadi siapa yang punya kesempatan berbuat yang aneh-aneh? Tanya Hujan kesal. Ya ampun, jangan hujan deras. Setelah lo ambil perjaka gue, sekarang lo tuduh gue, setentak pemuda itu. Kenyataan, timpal Hujan. Keduanya bertengkar masih dalam posisi saling memeluk. Bahkan Air mengoceh sambil menciumi pipi sang istri. Sungguh, perilaku yang tidak konsisten antara mulut dan bahasa tubuh. Mobil mewah keluarga Rahardian sudah sampai di lobi apartemen. Keduanya turun tanpa melepaskan genggaman tangan mereka. Air langsung membawa sang istri masuk ke dalam lift khusus keluarganya. Buk. Air menekan tubuh sang istri di dinding kotak besi yang akan membawa mereka ke lantai apartemen mereka tinggal. Nih mulut, kalau ngomong kayak tadi, lagi siap-siap saja, gue minumin jus cabe mau? Ancam Air sambil menyentuh bibir merah ranum istrinya. Hujan memalingkan wajahnya saat Air semakin mendekatkan tubuh dan wajahnya. Ciuman lembut pun terjadi, meski Hujan sempat berontak tidak ingin. Ai, entar terusin di kamar, ucapnya jahil yang langsung membuat Hujan memukulnya sampai pintu kotak besi itu terbuka. Mereka berjalan beriringan dengan saling merangkul. Air merangkul bahu istrinya dan Hujan memeluk pinggang suaminya. Siapapun yang melihat pasti akan iri dengan pasangan pengantin baru ini. Tanpa ada yang tahu, justru di balik sikap mesra mereka, selalu ada keributan tidak penting yang membuat keduanya tidak henti berdebat. Si anak sulung manja dan posesif yang menikah dengan anak tunggal keras kepala dan mandiri. Mah, mama kakak, panggilnya saat masuk ke dalam apartemen. Hujan tersenyum kecil, dia selalu merasa gemas jika mendengar suaminya memanggil mama mertuanya itu. Sepi ay, kata Hujan. Bagus, kamar yuk. Ajaknya yang langsung menarik tangan sang istri menuju tangga. Dengan langkah tergesa, keduanya menaiki satu demi satu anak tangga sampai ke ujung. Tapi... Dor, kalian ngapain? Tanya Air yang tersentak kaget dengan masih mengusap dadanya. Nungguin kakak, jawab Reza. Langit dan bumi serentak. Ngapain nunggu kakak? Tanyanya panik dan bingung. Jan, kamu capek kan? Istirahat dulu sana. Papa pinjam suami kamu sebentar ya, ucap Reza dengan senyum kecilnya. Iya pak. Hujan masuk ke kamar dulu. Pamitnya yang langsung melepaskan genggaman tangannya dari Air, tapi pemuda itu enggan melepasnya. Jan, ikut, teriak Air saat sang istri perlahan menjauh dan akhirnya hilang di balik pintu kamarnya. Reza langsung menarik tangan putra sulungnya ke lantai bawah. Dia dudukkan anak cengengnya itu di sofa single, sedangkan Bumi dan Langit duduk di sisi kanan kiri pegangan kursi. Reza yang duduk di depan Air tersenyum penuh arti. Gimana? Tebak Reza langsung. Apa? Air balik bertanya. Garap, tanam, siramnya, ucap ketiga pria itu berbarengan. Hah? Air yang tidak menyangka akan ditodong dengan pertanyaan konyol
hanya bisa tercengang dan bingung. Anak papa, si tukang nangis, tapi kemarin malam bikin anak gadis orang nangis ya? Goda Reza yang membuat bumi dan langit mengernyitkan dahi. Kenapa nangis, Pak? Tanya Bumi, anak tengah yang jauh lebih pintar dari kakaknya. Nangis lah, kan sakit ya bang? Air malah bertanya pada langit. Tentu pria 24 tahun itu menggelengkan kepalanya. Mana abang tahu? Jawab langit polos. Kakak lupa, abang belum bikin nangis adek ya? Kakak pengantin baru itu. Nggak akan, abang nggak akan bikin Caca nangis. Ucap langit penuh keyakinan. Pria itu memang selalu bisa menjaga perasaan putri bungsu Rahardian. Bukan nangis itu, ini nangis yang lain. Hujan aja yang galak nangis, apalagi adek. Timpal air pada abangnya lagi. Cih, mentang-mentang udah pengalaman. Ejak Bumi sambil bangun dari duduk dan pindah ke karpet menyalakan PlayStation-nya. Main yuk bang, kita masih anak bawang. Seru Bumi yang langsung diiyakan oleh langit. Kini tinggal Air dan Reza yang duduk saling berhadapan. Pria 3 anak itu menatap si sulung dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada haru, bahagia, dan sorot mata penuh kasih sayang. Tapi di balik semua itu, ada jiwa keingin tahuan yang meronta-ronta dalam hati Reza. Kamu udah lebih jauh melangkah dalam hubungan ini. Jangan sakiti istrimu, Kak, pesan Reza kepada Air. Udah nggak sakit kali, Pak, kalau nanti malam mau lagi, jawab Air dengan begitu polosnya. Bukan itu, Papa ngomong serius, Kak, oceh Reza yang ternyata pesannya disalahartikan oleh si sulung. Oh, kirain sakit yang itu. Kakak Air merasa malu, otaknya masih terbayang rasa nikmat itu. Reza tersenyum kecil. Dia yang masih ingat malam pertamanya sendiri pun seakan masih belum percaya jika anak yang baru saja ia besarkan sudah bisa melakukan hal itu. Dia yang mati-matian menjaga si kembar dari liarnya pergaulan di luar sana, akhirnya merasa cukup puas. Setidaknya putra pertamanya itu melakukannya tentu dengan cara yang halal, meski dia terkenal memiliki banyak kekasih. Tinggal putra keduanya dan 1 putri bungsunya yang masih menjadi tanggung jawabnya kini. Udah tahu rasanya, jangan main-main sama yang lain, paham kak? Siapa Pak? Jawab si sulung dengan mengacungkan kedua jempolnya. Garapnya sama tanamnya pelan-pelan, biar hasil siramannya luar biasa, goda Reza kepada Air. Nyiramnya banyak banget sampai tumpah-tumpah Pak. Lagi-lagi dia berkata dengan polosnya. Reza yang mendengar hanya bisa tertawa. Sebisa mungkin dia akan selalu menjadi teman bagi anak-anaknya untuk mengungkapkan segala perasaan mereka. Obrolan santai dengan sesekali saling mengejek membuat si kembar memang selalu merasa aman dan nyaman. Tapi enak kan? Goda Reza dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Soal rasa, no comment Pak. Hujan yang sedang membaringkan dirinya di tengah kasur langsung menoleh. Saat Air membuka pintu, tubuh tinggi itu berjalan semakin mendekat. Rapat orang ganteng lagi? Tanya Hujan saat suaminya duduk di tepi ranjang meletakkan ponsel juga kunci mobil. Iya dong, jawab si bayi buaya cengeng. Mama sama adik kemana? Kok nggak ada? Tanya Hujan yang merasa rumah begitu sepi tanpa mertua dan adik iparnya itu. Lagi belanja, kan menantunya datang. Goda Air yang ikut berbaring bersama sang istri. Nanti nginep di rumah bunda, boleh? Pinta Hujan pelan. Lo kuliah pagi ya? Air balik bertanya. Esok keduanya akan kembali pada aktivitas dan rutinitas masing-masing menjadi seorang mahasiswa setelah pengajuan cuti mereka berakhir. Ya udah, abis antar lo ke kampus gue pulang ya, kata Air. Lo masuk siang? Iya, tapi gue mau ke bengkel dulu. Hujan hanya mengangguk paham, kemudian bangun dari tidurnya saat tangan suaminya sudah berkeliaran tidak jelas di tubuhnya yang masih terbalut reskan kardigan sebagai luaran. Lo mau kemana? Keluar ah, lagi males nampung. Ejak Hujan sambil sedikit berlari ke arah pintu. Air tersenyum kecil, tingkah sang istri yang selalu menantangnya membuat dia selalu ingin terus menggoda di setiap kesempatan saat sedang berdua. Untung belum on banget, gumam pemuda itu sambil terkekeh. Dia sampai bingung dengan miliknya yang beberapa hari ini sangat sensitif. Hujan yang menuruni tangga sempat berhenti sejenak saat berpapasan dengan Bumi.
adik kembar suaminya. Wajah mereka memang begitu mirip, tapi memiliki sikap dan tingkah yang jauh berbeda. Jadi tidak salah jika Hujan bisa dengan cepat membedakan keduanya. "Moga betah ya," ucap Bumi. "Iya, gue betah kok," jawab gadis itu yang langsung meneruskan lagi langkahnya. Sampai di lantai bawah, dia langsung menuju dapur. Niat hati ingin mengambil minuman, ternyata sudah ada mama mertuanya di sana dan cahaya juga langit di ruang tengah. "Ma," sapa Hujan. Wanita cantik itu langsung menoleh dan mengulurkan tangannya. Dia memeluk sang menantu dengan begitu hangat. "Udah dari tadi ya?" tanya Melisa. "Enggak kok, Ma," jawab Hujan setelah mengurai pelukannya. "Kakak?" teriak Cahaya. Gadis manja itu pun langsung berhambur memeluk kakak ipar pertamanya. Meski awalnya dia sempat menantang pernikahan air dan hujan, tapi akhirnya saat sudah mengenal sosok Hujan, dia malah yang justru lebih antusias. "Kakak baru datang apa udah dari tadi?" "Udah dari tadi deh," saut Hujan. Dia harus tetap memanggil anak bungsu itu dengan sebutan Ade, meski umur Hujan lebih muda. "Hujan mau bantuin mama masak? Boleh?" pintanya kepada Melisa yang kembali membereskan barang belanjaannya tadi. "Boleh. Kamu bisa masak apa?" Hujan tersenyum kecil, lalu menggelengkan kepalanya malu. "Nggak bisa, Ma. Aku sama Bunda sering beli masakan mateng. Kita cuma berdua dan jarang di rumah," jelas Hujan sambil menunduk. "Nggak apa-apa, tapi di sini biasa makan di rumah dan makan bersama," ucap Melisa memberitahukan kebiasaan keluarganya. "Iya, Mah, aku tahu itu." Cahaya yang kembali ke ruang tengah bersama Langit memang tidak pernah diizinkan untuk memegang peralatan dapur oleh calon suaminya itu. Cahaya yang hidup sebagai seorang ratu hanya tahu rasa kenyang tanpa tahu cara dan bahan apapun yang dimakan olehnya. "Mama harap kamu bisa menerima kami semua. Kamu yang mungkin terbiasa hanya tinggal berdua, kini harus ada di keluarga yang ramai dan selalu bersama setiap hari. Dengan karakter dan sifat kami yang berbeda, jangan pernah malu untuk bertanya apapun itu, karena kamu sekarang bukan hanya tanggung jawab air, tapi tanggung jawab mama dan papa." "Iya, Mah. Hujan senang bisa ada di dalam keluarga ini. Kalian bisa menerimaku dengan tangan terbuka, tidak peduli seperti apa latar belakangku. Apapun masa lalumu, yang penting adalah masa depanmu bersama putra mama."